Selanjutnya saya akan sampaikan materi tentang wakaf. Mengenai apa itu wakaf, kemudian wakif, apa yang dimaksud dengan nazir, kemudian berapa hak untuk seorang nazir, dan ketentuan-ketentuan terhadap atau kegiatan proses pensertifikatannya sudah saya sampaikan di materi sebelumnya yang bisa diklik pada link berikut ini. Dan selanjutnya saya akan sedikit mengkaitkan antara tanah wakaf ya dengan juga tanah yang merupakan tanah yang digunakan untuk tempat ibadah. Jadi kita mengenal adanya wakaf, kita juga mengenal adanya tempat ibadah. Ada juga tempat-tempat untuk kegiatan-kegiatan pendidikan. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah ada subjek hak yang dapat memperoleh hak milik. Jadi ada subjek hak dapat memperoleh hak milik. Ada yang perseorangan, ada yang berupa yayasan atau badan hukum. Nah, di sini kita perlu tahu mana yang boleh memperoleh hak milik. Untuk perorangan, hak milik dapat diperoleh oleh WNI. Nah, untuk yang bukan perorangan atau dia yayasan atau dia adalah sebuah badan hukum, maka dia perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah yayasan tersebut atau lembaga tersebut dapat memperoleh hak milik. Ketika sudah ditetapkan bahwa lembaga atau yayasan tersebut dapat memperoleh hak milik, maka lembaga tersebut atau yayasan tersebut dapat memperoleh hak milik. Di antaranya adalah ketika badan hukum tersebut atau yayasan tersebut kegiatannya adalah kegiatan yang terkait dengan keagamaan, terkait dengan pendidikan atau kegiatan-kegiatan sosial yang sudah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku. Kemudian wakaf. Wakaf ini adalah seseorang ketika memberikan haknya untuk diwakafkan atau dijadikan tempat ibadah atau juga dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan pendidikan atau apapun yang boleh untuk wakaf dan dia beragama Islam, maka dia boleh mewakafkan haknya. Jadi ada yang haknya sudah bersertifikat dan ada juga yang haknya memang belum bersertifikat. Nah, ketika dia sudah bersertifikat tentunya akan lebih mudah. Tapi kalau dia belum bersertifikat, nanti ada prosesnya. Jadi seseorang punya sebidang tanah, punya hak, kemudian dia bisa mewakafkan untuk kegiatan tersebut, dan itu ditunjuk siapa yang menjadi nazirnya. Jadi orang yang bertanggung jawab, apakah dia sebagai perorangan atau sebagai sebagai orang yang menjadi orang yang bertanggung jawab atau yang diberikan wewenang di yayasan atau di badan hukum tersebut. Maka dia bertindak sebagai nazir. Nah, orang yang memberikan wakaf namanya wakif. Maka nanti bisa diproses untuk sertifikat atas nama nanti ke nazirnya tersebut. Nah, kemudian sertifikatnya adalah sertifikat wakaf. Dan itu tidak hanya untuk kegiatan yang hubungannya dengan agama saja. Karena wakaf juga bisa untuk kegiatan yang sifatnya untuk pendidikan atau untuk sosial. Dan ini tentunya adalah sesuai dengan ketentuan yang di agama Islam. Nah, untuk yang rumah ibadah itu ada lagi prosesnya. Prosesnya nanti ketika seseorang memberikan haknya untuk kegiatan-kegiatan atau untuk yang rumah ibadah, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara proses. Contohnya adalah memberikan hibah atau juga proses jual beli kalau emang ada proses jual beli, tapi yang lebih utama karena ini adalah untuk diserahkan kepada kepentingan yang terkait dengan agama, maka dia contohnya bisa menghibahkan contohnya. Nah, dari akta hibah tersebut atau dari proses peralihan tersebut, maka akan diproses menjadi haknya adalah sesuai dengan kondisi tanah atau mungkin subjek haknya. Apakah dia boleh diberikan HGB atau hak pakai atau hak milik. Tentunya kalau untuk yayasan maka akan diberikan hak milik. Nah, agar dapat diberikan hak milik, maka yayasan atau badan hukum tersebut harus
merupakan yayasan atau badan hukum yang boleh atau yang sudah ditetapkan dapat memperoleh hak milik, sehingga rumah ibadah tersebut atau tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum untuk kegiatan-kegiatan sosial tersebut dia dapat menjadi hak milik. Hingga prosesnya seperti itu. Jadi tadi untuk yang wakaf maka dia akan sertifikatnya wakaf. Kalau yang tadi yang kegiatan untuk rumah ibadah atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial sesuai dengan ketentuan dan juga badan hukum tersebut dapat memperoleh hak milik, maka diberikan hak milik untuk diproses untuk selanjutnya. Dan mengenai ketentuan ini, mana yang boleh dapat hak milik, ada ketentuannya dan kita pelajari di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.